Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di ibadah online GPA Gloria Minggu 5 September 2021. Panduan selama ibadah online kita ikuti kebaktian seperti sedang beribadah di gereja. Kita persiapkan hati dengan baik, berpakaian rapi. Jika ingin bersaksi harap menghubungi host terlebih dahulu, fokus dan tidak sambil mengerjakan hal lain. Sedapat mungkin menggunakan headset untuk mendengar lebih jelas. Jika dalam satu keluarga join dengan beberapa aplikasi Zoom, harap menjaga jarak duduk untuk menghindari feedback. Dan mute audio jika sedang tidak berbicara. Selama firman Tuhan, harap stop video untuk menghindari gangguan. Panggilan ibadah kita terambil dari Ratapan 3, 2 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saya minta Ibu Heni untuk doa pembukaan. Maaf Ibu Heni, suaranya belum di-unmute. Terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu pagi hari ini bagi setiap kami pribadi lepas pribadi untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa Tuhan. Kami boleh datang mau memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Allah Roh Kudus pimpin, berkati, urapi jalan ibadah Zoom pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang terlibat ambil bagian Tuhan. Nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau buka ibadah Zoom pagi hari ini di dalam satu nama yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sembah Tuhan. Dan firman Tuhan terambil dalam Mazmur 7 ayat 17 mengatakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Aku hendak bermazmur bagi Allah yang maha tinggi. Saat ini kita mau tetap bermazmur, kita tetap bersyukur. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, kita mau sama seperti Raja Daud. Dalam masa-masa kesesakan dia tetap memuji, tetap bermazmur bagi Allah yang maha tinggi. Kita mau lakukan bagian kita. Kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan yang akan lakukan bagian Tuhan sendiri. Memulihkan keadaan kita, memulihkan keadaan saudara, memulihkan keadaan negeri kita. Kepada Engkau Bapa. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Hanya bagi-Mu Tuhan.
Engkau memulihkan kami Bapa Tuhan. Pulihkan keadaan kami Tuhan. Pulihkan keadaan kami Yesus Tuhan. Keadaan rumah tangga kami Tuhan. Keadaan bangsa kami Tuhan. Allah yang besar Tuhan, Allah yang berkuasa Bapa Tuhan, Allah yang El Shaddai Bapa Tuhan. Glory bagimu, glory bagimu Bapa.
Saudara di rumah, senggol kiri kanan sanak saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau bergirang buat Tuhan kita. Amin. Bersyukur, halapannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka Tuhan Yesus baik. ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halapannya dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka cita. Katakan, dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka cita, dia dirangkanku. Oh, dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka cita, dia dirangkanku. Ya sama-sama yang percaya katakan amin. Sekali lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halapannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka cita. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halapannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka cita. Siap-siap, dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka cita, dia dirangkanku. Oh, dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka cita. Sekali lagi, dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka cita, dia dirangkanku. Oh, dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka cita, dia Sekali lagi. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka cita, dia dirangkanku. Oh, dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka cita, Sekali lagi, dia dirangkanku. dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Haleluya. Ku bersuka cita, dia dirangkanku. Oh, Come on. dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka cita, Semuanya. dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka cita, dia dirangkanku. Oh, dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka cita, dia dirangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka cita, dia dirangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka cita, dia dirangkanku. Haleluya. Amin. Kita mau tetap bergirang sebab dialah sumber sukacita kita. Amin. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur buat setiap kita. Amin. Kita mau menari buat Tuhan walaupun kita ada di rumah. Kita mau goyang-goyangin di rumah kita sendiri ya. Haleluya. Sama-sama katakan. Shalala, shalala, Asik. shalala, shalala, Sekali lagi. shalala, 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 shalala. Sekali lagi. Lebih sukacita lagi katakan.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Coba saja kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu tentangkan hati setiap kita. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami dan memulihkan setiap keadaan kami Bapak Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, biar Engkau tetap menyertai kami. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami Bapak.
sesi untuk berdoa firman Tuhan. Ya, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, di mana kami semua sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah setiap persembahan yang kami naikkan bagi-Mu boleh berkenan di hadirat-Mu ya Allahku. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Berkati mereka lebih lagi baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami sebentar juga mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Mari Allah Roh Kudus berkati Tuhan hamba-Mu yang telah Kau persiapkan bagi kami, yaitu Bapak daripada Bapak Denis Firmansyah yang akan melayani kebenaran firman-Mu pagi hari ini Bapak. Urapi dia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapak. Berfirmanlah bagi kami Yesus, kami butuh firman-Mu karena firman-Mu yang menguatkan setiap kami, yang memberikan kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan, ajar kepada setiap kami untuk fokus duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Denis Firmansyah. Beliau ada di Sydney pada saat ini. Kalau di Sydney kurang lebih udah jam 12 lebih siang. Iya, ini luar biasa. Beliau ini bergerak di bidang bankers, property, and financial. Di tengah-tengah kesibukan kita dapat satu kehormatan, firman Tuhan dilayani oleh beliau yaitu Bapak Denis Firmansyah. Saya serahkan kepada Bapak Denis Firmansyah. Please Pak. Terima kasih Pak Gembala yang saya hormati. Terima kasih, Pak. Dan kepada siapapun yang sudah ada di ruangan ini, Ibu Heni untuk doanya, terima kasih. Jadi saya nggak perlu buka dalam doa lagi ya. Jadi saya langsung saja ya. Baik, pertama-tama saya mengucap syukur atas kesehatan yang kita masih berikan oleh Tuhan sampai hari ini ya. Terima kasih Pak Gembala yang sudah mengundang saya, dan saya waktu terima juga terkaget-kaget karena saya rasanya kok belum cocok kalau melayani di gereja ya. Tetapi kalau sudah Pak Gembala yang undang, saya nggak berani nolak gitu. Sebab pasti nanti ada yang marah gitu ya. Dan saya nggak mau yang marahnya Tuhan gitu. Amin. Ya, baik. Jadi saya ingin bawakan singkat aja ya. Saya mau ambil tema hari ini, tetap positif. Ya, tetap positif. Tapi pasti ada yang di belakang kan bilang, Pak kalau COVID tetap positif gawat dong, gitu. Ya. Tetapi ini bukan yang dimaksud dengan COVID, ya. Tetapi bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita, keseharian kita hari-hari ini sudah 18 bulan lebih ya barangkali ya. Kita melewati segala sesuatu yang tidak pasti, termasuk di sini juga di Australia ini terjadi peningkatan yang terpapar luar biasa tingginya gitu. Jadi saya juga sama istri dan anak-anak dan cucu dan mantu nggak bisa kemana-mana sebenarnya, dibatasi nggak boleh pergi lewat dari radius 5 km ya. Selama 5 km boleh, tetapi juga sangat gerak-geriknya itu sangat dikontrol begitu oleh pemerintah. Kalau sampai salah, melanggar aturan, dendanya bisa bikin kita sakit perut pokoknya gitu. Ya, jadi memang mereka sangat ketat sekali dan memang itu yang diharapkan oleh pemerintah. Meskipun demikian saja masih terjadi peningkatan yang luar biasa. Hari-hari ini, sebelum lupa, hari ini cucu saya merayakan hari ulang tahun yang ke-11. Puji Tuhan, Kyonghi, Boksu. Ya, jadi salam untuk cucu ya. Ya, pasti ini kayaknya bukannya suatu yang kebetulan saya diminta bicara hari ini gitu oleh Pak Gembala nih. Jadi memang Tuhan itu berkarya luar biasa ya. Jadi si cucu tuh lagi sibuk banget sama teman-temannya. Maklum anak sekarang kelas 5 SD, tetapi itu karena school from home ya, sekolah dari rumah,
Jadi sibuknya minta ampun di handphone dan di laptop. Udah kayak mamanya aja. Mamanya kan kerja di bank, jadi juga kerjanya dari rumah. Mereka di dalam satu ruangan, satu meja sebelah-sebelahan tuh, mamanya kerja, dia sebelah kirinya si kecil ini, si cucu ini ya. Jadi kita melihat memang hari-hari ini segala sesuatu menjadi bingung-bingung ya, saya bingung-bingung gitu. Tetapi selalu ada jalan ya. Dan saya yakin ada maksud Tuhan juga nih lewat pandemi ini. Ya, yang udah pasti saya melihat banyak sekali kedekatan di dalam keluarga, ya, di dalam persaudaraan kita. Jujur, saudara-saudara kami juga dari pihak saya dan istri, banyak juga yang susah, yang terdampak gitu. Nah, jadi kita harus ambil bagian untuk itu ya, karena memang suasana sangat tidak menentu, sehingga semuanya betul-betul hari-hari ini itu kalau kita nggak bergantung kepada Tuhan, saya pikir sangat ngeri kita. Ya. Saya bersyukur kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menyembah Dia dengan tidak ada halangan apapun. Ya. Terbayang nggak kalau misalkan satu hari ada sesuatu masalah kita internetnya ngaco gitu misalkan. Kita nggak bisa apa-apa kan? Sudah nggak bisa offline gereja gitu kan, internetnya ngaco gitu. Bagaimana caranya kalau sudah seperti itu? Tapi Tuhan itu memang luar biasa. Jadi saya nggak tahu, saya belum cerita, mungkin ini karantina 14 hari, tidak boleh keluar dari kamar sama sekali. Bayangin aja, selama 14 hari di tes swab itu 3 kali. Hari kedua, hari ke-7, dan hari ke-12. Dan sebelum keluar, 1 hari sebelum keluar dijelaskan lagi, nanti sudah keluar, di hari ke-16 harus di tes swab lagi. Kemudian di dekat rumah anak saya ada, jadi nggak terlalu bermasalah. Bayangin, perjalanan ini sebelum berangkat sudah di PCR test kan di Jakarta. Jadi total general 5 kali tes. Saya juga bingung. Tentunya semuanya hasilnya negatif, ya puji Tuhan, luar biasa, Tuhan terlalu baik ya. Namun sehingga dengan itu saya kadang-kadang juga bingung kenapa mesti sekian banyak ya begitu ya. Kenapa ya begitu. Tapi itulah yang aturan-aturan yang kita harus turuti. Nah, lalu apa sih yang kita bisa lakukan kan sebenarnya? Yang kita bisa lakukan, saya senang tadi pujian-pujian yang luar biasa yang dibawakan oleh kekasih-kekasih kita yang luar biasa ya. Saya juga selama 14 hari itu juga banyak sekali yang saya renungi ya. Saya resapi bahwa bagaimana sebenarnya Tuhan itu, saya bilangnya itu bukannya baik, Tuhan tuh terlalu baik ya. Kalau baik itu angkanya kalau 1 sampai 10 cuma 6. Tetapi bagi saya pribadi dan saya yakin juga bagi Bapak Ibu sekalian, paling tidak angkanya itu 8. Kalau tidak 10 itu 8. Ya. Nanti masing-masing tentunya bisa merasakannya sendiri, nggak usah memberitahukan kepada orang lain. Ya, tapi inilah yang kita lakukan. Yang kita bisa mengenal Tuhan itu dengan lebih baik, dengan lebih maksimal, dengan lebih luar biasa lagi ya. Saya tahu Pak Yosef juga orang yang luar biasa, yaitu sangat dedikasinya sangat tinggi untuk pelayanan di Full Gospel juga, beliau sangat luar biasa. Saya kenal sudah lama dengan Pak Yosef ini, dan sehingga persahabatan kami sampai hari ini berjalan dengan baik ya, meskipun sejujurnya ketemu juga cukup jarang gitu, tapi ketemu dalam WhatsApp dan doa-doa pagi dan sebagainya, ini jadi sangat penting ya. Nah, dari situ saya merasakan bahwa kehidupan kita itu sebenarnya sejujurnya nggak ada apa-apanya ya. Hari kemarin kami ada meeting di Full Gospel, mungkin cerita sedikit saja, itu salah satu
dulu saya masih menjabat bendahara di National Board, itu ada rekan kita namanya Chang Johan. Dia memegang IT bersama-sama saya juga waktu itu di National Board. Kemarin hari Jumat tuh istrinya suka naik sepeda, mungkin udah ada yang denger, jatuh dan meninggal dunia. Bayangin, umurnya baru 43 tahun. Tragis nggak? Mungkin maksudnya olahraga, ya kan? Tetapi korbannya sampai sebegitunya. Saya cuman tahu itu, saya langsung WhatsApp Johan Changnya itu, saya nggak berani telepon, saya juga nggak berani tanya kenapa, karena saya tahu dalam situasi seperti itu, dia tentu sangat kehilangan istrinya. Ya. Dan jangan-jangan dia bisa bertanya, kalau dia sudah melayani Tuhan, kok kejadian ini masih terjadi bagi dia? Normal kan? Kalau sangat manusiawi. Ya. Tetapi kita belajar satu hal di sini, memang semuanya itu, hidup kita itu nggak ada apa-apanya. Hari-hari ini kita makin melihat ya, orang kaya orang berkuasa kena COVID aja. Ya. Dan nggak bisa apa-apa. Ya, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa bilang, saya punya duit sekian, COVID, jangan deket-deket saya. Misalkan ya begitu. Ada nggak yang bisa begitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Artinya apa? Uang bukan segala-galanya. Jadi kalau ada masih bilang uang segala-galanya, hari ini dibuktikan dengan sangat kasat mata, tidak segala-galanya. Tapi pasti ada yang ngomong kan, ya tapi kan nggak punya uang juga susah Pak Demis. Bener. Ya, kalau nggak punya uang susah. Ya, kalau nggak punya uang, kita juga nggak punya kuota, nggak bisa ikut acara hari ini, gitu. Ya. Tapi poinnya adalah yang di Alkitab nggak pernah bilang nggak boleh bicara uang. Yang nggak boleh adalah cinta akan uang. Nah ini yang celaka. Nah manusia makin berkuasa, makin banyak uang, pengen lebih banyak lagi duitnya gitu loh. Padahal juga makan cuma sehari cuma 3 kali kan. Ada nggak sih yang satu hari makannya 12 kali begitu, setiap 2 jam? Kan nggak ada. Gitu. Ya ini kembali lagi kita lagi di apa ya, hidup kita tuh lagi di refocus. Ya, untuk supaya kita bisa menjalankannya dengan lebih baik lagi. Aduh, saya sih jujur aja suka ngelihat ya, sangat ngeri sebenarnya kalau kita nggak dekat sama Tuhan. Karena apa? Godaan hidup ini luar biasa. Saya juga bukan siapa-siapa. Saya juga punya banyak masalah. Saya juga bukan orang yang sempurna, jauh dari sempurna. Tapi saya berusaha keras untuk bisa menjadi lebih baik setiap hari. Ya, sekarang usia saya udah 67. Oke. Kan kata Alkitab 70 tahun. Nah, Pak Yusak tuh manggut-manggut nih. Nah, Pak Yusak coba tolong hitung kalau nyampe 70 tahun, tinggal berapa tahun, Pak? Pak Yusak? Tahun. 3 tahun kan? Ya. Kalau 3 tahun kurang lebih berapa? 1.100 hari ya. Betul nggak Pak Yusak? Betul. Nah, saya mau tanya sama Pak Yusak dan yang lain-lain. Banyak nggak tuh 1.100 hari? Banyak. Hah? Yang benar. Satu, bangun tidur tiap hari hilang 1 loh. Iya. Nah, jadi sebenarnya nggak banyak Pak. Nggak banyak lagi. Saya selalu merenungkan ya malam hari sebelum saya tidur. Itu pun kalau sampai loh Pak Yusak. Ya. Kita nggak ada yang tahu. Ya kan? Nah, poinnya adalah apa? Mari kita yang masih diberikan kesempatan, ayo kita perbaiki, kita membersihkan diri kita apabila kita masih ada dosa dan sebagainya. Boleh ada yang bantu bacakan firman Tuhan nggak ya? Bisa, Chris, nanti tolong baca, Chris. Pak Kris, bisa bantu Pak Kris atau siapapun yang itu? Iya, Om.
Boleh kita ambil dari Yohanes 14 ayat 27. Lagi di gereja, teh. Ya, nanti saya lagi ya. Sebentar, Om, maaf. Ya, oke. Sudah ketemu Pak Kris? Yohanes berapa, Om, maaf? 14 Ya. ayat ke-27. Yohanes 14 ayat 27, damai, Ya. damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, Ya. damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan Yes. apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yes. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Terima kasih Pak Kris. Ini ayat saya kira udah sering sekali ya kita dengar dan kita baca dan kita bahas ya. Sebenarnya kalau waktu normal-normal aja nggak terlalu nendang artinya ya. Tetapi dalam situasi yang seperti ini, ayat ini menjadi sangat luar biasa artinya, terutama kalau bagi saya pribadi ya. Yohanes 14 ayat 27, saya bacakan lagi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, bagi kita. Ini janjinya Tuhan loh. Mau apa lagi yang kita mau ngomel kek, nggak percaya kek, kurang puas kek, kurang berterima kasih kek. Ayo, namakan aja. Apalagi yang perlu kita dapat? Sudah janji dari Tuhan ini, damai sejahtera ku tinggalkan bagi kita. Ya. Saya merenungi ayat ini, saya kadang-kadang bisa keluar air mata. Ya, kenapa Tuhan kok begitu baik? Ya, padahal kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini nggak setia, Tuhan tetap setia. Ya. Dan masih tentu semua kita ingat Yohanes 15 ayat 16 yang disebut, I chose you, aku yang memilih engkau. Ya, jadi ternyata saya makin juga mengerti bahwa sebenarnya kita nggak bisa milih Tuhan loh. Karena nggak ada ayatnya kita bisa milih Tuhan. Tapi yang ada adalah Tuhan yang memilih kita. Terus ada yang bilang begini, kalau begitu ya ngapain juga ke gereja dan sebagainya. Oh, saya bilang nggak dipaksa kok. Saya bilang mau ke gereja, mau enggak, mau punya agama, mau enggak ada yang paksa loh. Saya bilang, ya Tuhan nggak pernah paksa. Tuhan memberikan kebebasan total. Terserah kita. Tuh, kalau gitu Tuhannya juga nggak benar dong. Mana bisa Tuhan nggak benar? Saya bilang. Yang nggak benar adalah kita dong. Saya bilang, masa Tuhan nggak benar? Saya bilang, mana ada cerita begitu? Jadi orang begitu. Kalau manusia itu, mungkin ya saya juga dulu begitu. Ya, dulu kita juga ke gereja ya cuman ya nyenengin Pak Gembala. Kan gitu kan. Kalau nggak ke gereja kan nggak enak. Ya kan? Padahal bukan itu maksudnya. Ke gereja itu adalah benar-benar mendengarkan suara Tuhan, bukan fisiknya datang ke gereja. Fisik datang ke gereja itu nggak penting. Nah sekarang dibuktikan, fisiknya tidak perlu datang ke gedung gereja. Ada amin? Tidak perlu datang ke gedung gereja. Ya, jangan kaget nanti ada namanya gereja 1.000.000 jemaat. Pakai Zoom, saya nggak tahu mampu atau enggak tuh Zoom-nya. 1.000.000 orang satu kali kebaktian misalkan. Keren nggak? Keren, ya kan? Nggak usah kemana-mana, ya. Dan saya khawatir nih besok-besok orang nggak mau datang ke gedung gereja lagi, kecuali udah rindu banget sama Pak Yosef gitu misalkan. Ya, kalau lagi nggak rindu nggak datang gitu. Tapi kalau udah rindu baru datang. Hati-hati loh ini, perkembangan ini jangan kita anggap sepele. Apalagi yang rumahnya jauh, minta maaf ya, rumahnya jauh, mesti jungkir balik pakai kendaraan umum, misalkan ya. Waduh, akhirnya bilang aja sama Pak Yosef, Pak, saya dari rumah aja boleh, kan gitu. Ya. Kan gitu. Nah, jadi perlu diwaspadai ke depannya, jangan sampai nanti kita malah mundur dari gereja karena satu dan lain hal. Ya. Saya lanjut ayat ini, damai sejahteraku, ku berikan kepadamu,
Ya, tadi sudah jelas ya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya. Ya. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, kepada kita. Dan ini yang penting, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Ayo, mau apa lagi? Ya, tapi kan dunia bisa memberikan kita kesenangan, kebahagiaan, kan? Mobil bagus, rumah bagus, mau apa aja bisa, kan gitu kan? Oh, nggak salah sih. Tapi ayatnya bunyinya kan nggak begitu. Jadi sekarang ini makin dibuktikan bahwa damai sejahtera yang dari Tuhanlah yang segala-galanya. Saya bisa saja baik sama seseorang, orang bisa saja baik dengan saya. Tapi apabila dibandingkan dengan kebaikan Tuhan, nggak ada apa-apanya. Terus ada yang nanya gini, Dan kemarin kamu 14 hari di karantina, ini nggak apa sih namanya tuh, stres nggak? Ya kebenaran saya bilang saya udah siap sih ya secara mental sebelum berangkat udah siap. Jadi tentunya merasakan juga apa sih kebosanan dan sebagainya. Tapi kebenaran karena saya banyak kerjaan ya, jadi Zoom saya juga banyak sekali, malah beberapa Zoom saya nggak bisa ikut karena conflicting schedule. Ya, jadi saya nggak merasa itu kebosanan itu ya. Lalu saya bilang kalau cuman karena karantina 14 hari, kalau kita bandingkan dengan Yesus mati di kayu salib, bagaimana saya bilang. Baru dia diem. Ya, nah, jadi istilahnya nggak usah ngomel deh, ya nggak usah ngomel, jalanin aja. Ya, yang penting kita nggak tergeletak di ranjang rumah sakit tuh. Nah kalau sudah begitu, ada teman saya orang full gospel juga, orang Malaysia, padahal kayaknya minta ampun, sudah berapa minggu masuk rumah sakit. Aduh, kasihan sekali. Tiap hari saya di-update sama anaknya dan teman-temannya. Aduh, saya cuma bisa berdoa dan saya nggak bisa lakukan apa-apa. Itu bukti lagi, duit tidak bisa menyelesaikan. Ayo, masih kurang apa sih? Ini udah semua yang nyata-nyata gitu loh. Kembali lagi, memang susah kalau nggak punya duit, tetapi kembali lagi, punya duit nggak bisa apa-apa juga kayak gitu. Ya, mendingan cukup lah. Kalau udah cukup, ini lebih baik. Nah, jadi ini ya, ayatnya ini juga yang terakhirnya dibilangnya di ayat yang ini, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah. Ya. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini ngomong ayat ya, luar biasa ya. Jadi saya pikir apapun yang terjadi, kita harus tetap jangan gelisah dan jangan gentar. Ya, ada 1-2 ayat lagi sebelum saya selesai. Pak Kris boleh ini dari Perjanjian Lama, Ayub 3 ayat 25, Pak Kris. Ayub 3 ayat 25. Ayub 3 ayat 25. Ya. Karena yang kutakutkan, Yes. itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Ya, terima kasih Pak Kris. Ini ayat pendek ya, tapi menurut saya sangat powerful. Terutama pada saat-saat pandemi seperti ini. Nah, tapi bukan berarti langsung kita nekat nggak prokes, nggak pakai masker, nggak cuci tangan, bukan itu kan maksudnya. Kecuali ayatnya juga disebutkan seperti itu, ya. Tidak boleh ya. Ayub 3 ayat 25 ini luar biasa. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Nah, jadi kalau kita takut yang aneh-aneh itu ya akhirnya ya menimpa kita. Karena manusia itu kan datangnya dari pikiran. Ya. Nah, tapi ya bukan berarti kita teledor gitu ya, terus mau seenaknya seperti itu. Bukan seperti itu, ya. Yang dimaksud adalah yang kita takutkan itu yang menimpa kita, dan yang kucemaskan yang dia akan mendatangi aku.
Karenanya saya berharap kita semua termasuk saya, mari kita peganglah ayat-ayat ini. Ya, nggak usah terlalu pusing, nggak usah terlalu panik begitu. Ya, memang kita ngomong gampang ya, pasti ada juga Pak Denis ngomong gampang, Pak Denis enak di sana di Australia gitu kan. Bukan soal itunya, akan tetapi maksudnya di mana saja sama. Malah teman-teman saya bilang, wih ngeri juga ya Den ya, itu Sydney ya sekarang ya. Oh iya, saya bilang. Tapi ya, karena saya kemari ini juga sudah lama sekali nggak kemari, dan kalau saya nggak punya izin tinggal di sini pun saya nggak bisa datang. Ya, karena saya sudah punya izin tinggal sudah lama, jadi bisa datang. Jadi kalau nggak yang turis biasa mau pergi nggak bakal bisa, masih tertutup. Yang boleh cuman yang punya warga negara dan seperti saya yang permanent resident. Di luar dua itu tidak bisa masuk. Dan mereka nggak peduli ya. Dan di sini nggak bisa misalkan maaf pakai channel-channel orang berkuasa nggak pusing orang sini. Nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Ya, jadi semua kita harus nurut ke peraturan sehingga pakai koneksi-koneksi nggak berjalan. Nah, akhirnya apa? Kita harus mengandalkan kepada Tuhan saja. Sebenarnya saya juga waktu itu berangkatnya tuh tanggal Juni ya. Udah fix, itu pas hari ulang tahun saya juga, saya dan istri, tiba-tiba seminggu kemudian Garuda kasih email, tiba-tiba dia bilang nggak bisa berangkat, ditunda ke tanggal Juli 20. Bayangin aja dia tunda 5 minggu. Ya enak aja dia begitu. Kenapa? Pesawat itu sekarang seminggu cuma sekali. Dulu setiap hari ke Sydney. Sekarang cuma seminggu cuma sekali. Dan satu pesawat isinya cuma 10%. Alias cuma 30 orang. Kalau dulu isinya 90%, kosongnya 10%. Sekarang terbalik, isinya 10%, kosongnya 90%. Yang ke Melbourne sudah ditutup, yang ke Perth sudah ditutup. Jadi orang yang tinggal di Melbourne, tinggal di Perth, mesti lewat Sydney, ya, baru bisa. Dan akan menjadi sangat repot. Ya. Yang kedua, harga tiketnya juga sekarang sudah mahal sekali. Kebenaran kalau saya masih tiket lama. Jadi saya sangat beruntung. Ya, kalau sekarang harganya sudah 3 kali dari yang biasa. Ya. Jadi hidup makin susah. Kalau dulu-dulu saya mau ke Australia, saya lihat tanggal, saya lihat ada harga tiket yang ya istilahnya cukup murah lah ya, langsung aja pesen. Gitu. Sekarang udah nggak bisa, terlalu mahal. Saya bilang sama anak-anak saya mungkin setahun sekali pun belum tentu bisa datang, sudah terlalu mahal. Jadi kalau istilahnya ekonomi ini kita mundur ke 15 tahun yang lalu, kemampuan ekonomi kita. Ya, karena sudah terlalu mahal. Kenapa terakhir murah? Karena semua pada berkompetisi. Nah, ayat yang terakhir ini yang paling menguatkan saya pribadi dan mudah-mudahan dengan Bapak Ibu sekalian. Roma 12, ini ayat yang sudah sangat populer. Roma 12 ayat 12 saya bacakan saja. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, saya ulang ya, Roma 12 ayat 12, demikian firman Tuhan. Ada 3 bagian di sini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ayo, siapa yang nggak mau ini? Bersukacitalah dalam pengharapan. Siapa di sini yang sudah nggak punya pengharapan? Ayo, angkat tangan. Ya. Nggak boleh, karena ayatnya ada. Ya. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Ya. Jadi kita harus dilatih sabar. Ya. Dan yang paling penting juga bertekunlah dalam doa. Ya. Ini ayat yang simple dan saya pikir kalau saya pribadi sangat diberkati dengan ayat ini. Saya mengucap syukur bahwa saya bisa menikmati hari-hari saya dengan baik, ya. Dan saya pikir itu semua juga anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu sudah selesai bicara. Sempurnakan apapun yang keluar dari bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Engkau, untuk segala cinta kasih yang Kau masih berikan kepada kami, untuk setiap anugerah yang kami bisa rasakan sampai detik ini. Terima kasih Bapa, Engkau terlalu baik, teramat baik bagi kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, dan ampuni hal-hal yang kurang berkenan yang kami masih lakukan juga, baik disengaja maupun tidak disengaja Bapa. Kami tahu hari-hari ini semakin dekat Bapa. Hal-hal yang tidak pasti semakin mencengkeram dalam kehidupan kita. Tapi kami percaya Bapa, Engkau adalah satu-satunya pengharapan buat kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Denis Firmansyah. Luar biasa. Tuhan berkati Bapak beserta keluarga, anak, mantu, cucu. Ya, terima kasih Selamat Pak hari Joseph. ulang tahun kepada cucu, Ya, Pak. terima kasih Pak Yosef doanya, dan kalau boleh saya izin tinggalkan karena saya ada acara lain juga. Ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih semuanya Bapak-Bapak yang Ya, saya kasih, makasih, Bapak Pak Ibu Denis. yang saya hormati. Terima kasih Ya, Pak terima Gembala. kasih. Ya, Salam makasih Pak. sehat selalu. Tuhan Bye-bye. berkati. Salam Ya, Ibu, salam bye-bye. keluarga. Ya, bye. Ya, bye-bye. God bless you all. Oke, sambil mempersiapkan diri, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Nanti Chris akan menaikkan pujian. Ya, kalau Bapak Ibu di rumah tidak ada anggur, tidak ada hosti, Bapak Ibu bisa pakai biskuit, air teh atau air bening. Karena bukan anggur dan rotinya, tapi makna arti perjamuan kudus itu, yaitu kita mengingat hari sengsara Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun lebih yang lalu, pada waktu ia sebelum disalibkan, bagaimana ia disiksa, dicambuk, dan bilur-bilurnya itulah yang menyembuhkan kita, dan darah Yesus yang menyelamatkan kita. Dan setelah disalib, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Silakan Chris, diputar aja lagunya Chris. Hari yang ketiga, ya, artinya kita bangkit bersama-sama Kristus, bukan tubuh jasmaninya, tapi rohnya menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, jadi perlu kita hayati perjamuan kudus ini bukan jimat. Perjamuan kudus ini adalah untuk memperingati hari kematian dan kebangkitan Kristus dari kayu salib Golgota dan dari kubur, dan dia hidup sekarang sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kita pun hidup. Sambil mempersiapkan diri, sambil berdoa pribadi masing-masing di rumah, kita persiapkan yang dibutuhkan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus.
Baik, kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita dan dengar berita firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman, dengan percaya tubuh Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan Tuhan. Lebih tinggi dari kepala kita. Dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia, Yesus, mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Tuhan dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ibu Pendeta Muda Yeni Abednego memimpin kita di dalam doa. Ada satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan di dalam setiap hidup kami. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kami juga sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Terlebih indah kami sudah melakukan sakramen perjamuan kudus Tuhan untuk mengingat cinta kasih-Mu atas hidup kami. Darah-Mu dan tubuh-Mu Kau curahkan buat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib tidak menjadi sia-sia. Biarlah firman-Mu terus menguatkan hati kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran-Mu. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang menyelamatkan hidup kami. Hanya Engkaulah Allah yang memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Di dalam situasi seperti ini, kami percaya hanya tangan-Mu Tuhan yang dapat menuntun hidup kami, sehingga kami boleh terus memperoleh kemenangan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau baik, sangat baik di dalam setiap hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah memberikan kebenaran firman-Mu. Pakai dalam setiap kehidupannya, keluarganya, pelayanannya, dimanapun hamba-Mu melayani, Kau memberkati. Berkati Bapak Gembala Yokomala dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan, biar kami boleh terus bersekutu di dalam Engkau, menuju kemenangan yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih, dan kami mohon doa ini hanya di dalam satu nama yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Yeni. Chris, mungkin ada berita atau warta yang akan disampaikan, saya persilahkan. Belum Om. Bisa dilanjutkan saja, silakan. Belum ada Om, belum ada. Bisa dilanjutkan Om. Oke, kalau belum ada, ini pacarnya Felix, siapa namanya? Yen? Yeni? Amel. Yeni. Felix, ada nggak Felix? Felix, ada nggak Felix? Pacarnya Felix namanya Amel, Om. Amel ya. Felixnya ada nggak di ini? Saya nggak bisa lihat karena saya pakai
Pakai Amin. tablet. Nggak ada Om berarti. Nggak ada ya? Ya, padahal ya ini udah WA, dia bilang iya sebentar lagi. Ceweknya juga bilang oke Ci, gitu jawabnya. Ya, saya juga udah WA langsung kepada Felix, ternyata ya nggak datang ya, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, jadi sebenarnya kita udah kemurahan Tuhan, masih ada online ibadah. Tadi juga saya mengundang Ibu Lucy, di mana kemarin Ibu Lucy menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan sebelumnya didoakan oleh adiknya, adik kandungnya, yaitu Bapak Andre. Ya, nanti kalau bersaksi kita nggak record, ya. Nanti diberikan kesempatan juga kalau memang Ibu Lucy siap untuk mengikuti kata kesaksi baptisan air yang betul-betul dipadatkan setiap hari ada. Mungkin Ibu Lucy bisa pakai video call, Yen. Halo Yen nih. Iya Om. Ya, Iya pakai Om. video call. Jadi Yen ini sementara menerangkan. Mungkin nanti kertasnya bisa dikirim ke rumah Ibu Lucy. Itu di Pembangunan 1. Di belakang Gajah Mada Plaza itu. Iya Ya, Om. Pembangunan 1. Ya, minta alamatnya aja yang jelas Ya, Om. minta alamatnya. Nah, mungkin nanti Bapak Abednego bisa minta tolong. Kalau kita postkan kan terlalu lama. Iya. Jadi bisa dipelajari di rumah supaya betul mengerti apa itu arti baptisan air. Kita diselam atau kita ditenggelamkan di dalam air, artinya kita mati bersama-sama Kristus, kemudian kita diangkat, kita bangkit bersama-sama Kristus di dalam roh yang menjadi ciptaan baru dan manusia baru dalam Kristus. Casingnya masih sama seperti tubuh kita ini. Tapi makna dari baptisan air itu, saudara harus mengerti. Yang sebenarnya kita harus mati dalam kekekalan, tapi oleh karena kasih Bapa melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan, kita memperoleh anugerah keselamatan yang luar biasa. Dan Yesus adalah kepala gereja, dan kita sebagai tubuh Kristus. Oleh sebab itu kita sebagai tubuh Kristus bisa saling mendoakan satu dengan yang lain, bisa saling sharing. Ya, saya kira kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Kemudian sebentar ruang kesaksian saya berikan kesempatan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, selamat datang mengucap syukur. Terima kasih kepadamu Tuhan, untuk pimpinan Dikau sepanjang panjang awal sampai akhir ibadah online Zoom meeting dari GPIA Gloria Tegal Alur. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah dilayani oleh hamba-Mu, Bapak Dennis Firmansyah, yang begitu di tengah-tengah kesibukan, ia masih mau meluangkan waktu melayani secara online. Terima kasih hamba bawa di dalam doa Tuhan, untuk Bapak Dennis Firmansyah yang saat ini ada di Aussie Tuhan, bersama istri, anak, menantu, dan cucunya Tuhan, di mana juga cucunya yang hari ini berulang tahun yang ke-11. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Kau pakai Pak Dennis di tengah-tengah kesibukannya dalam usaha bisnis, dalam perbankan maupun dalam financial, keuangan maupun properti. Tuhan berkati dengan hikmat akal budi yang daripadamu Tuhan. Pakai dimanapun hamba-Mu Bapak Dennis Firmansyah berada, menjadi saluran berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarga Bapak Dennis Firmansyah berlimpah-limpah. Diberkati untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapak, kami juga bawa di dalam doa untuk negara kesatuan Republik Indonesia di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta para tim Kabinet Indonesia Maju, TNI dan Polri dari pejabat tinggi sampai yang pejabat yang terendah Tuhan. Engkau berkati, beri hati yang takut akan Tuhan, baik untuk pejabat tinggi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia.
Karena permulaan segala hikmat adalah hidup takut akan Tuhan. Bapa, ajar kepada kami, rakyat, bangsa Indonesia, Tuhan, untuk mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya untuk menghindari COVID, ya Bapa, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, pakai air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, Tuhan. Ajar supaya kami taat, Tuhan, di mana pemerintah kami begitu bertriliun-triliun, Tuhan, mendanakan untuk vaksinasi dan pengobatan COVID ini, Bapak. Beri kesadaran yang sungguh bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Miangas sampai Rote. Kami juga bawa di dalam doa, Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang lemah, berikan kekuatan yang baru. Yang susah hiburkan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan yang terikat oleh apapun, orakan di dalam nama Yesus Kristus. Mengalami kelepasan dan pemulihan daripada Tuhan. Yang sakit apapun jamah dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Terima kasih Bapa, yang sedang berusaha, yang sedang berbisnis, bahkan yang kena PHK, Tuhan berikan inovasi-inovasi dan kreativitas yang baru, Tuhan. Walaupun mereka harus berusaha dari rumah, Tuhan, pakai alat-alat teknologi ini, Tuhan, untuk berpikir jauh ke depan, ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga bawa di dalam doa, Tuhan. Untuk anak-Mu, Tuhan, yang akan mengikuti katekesasi baptisan air, dan akan masuk dalam sakramen baptisan air, Tuhan tolong, khususnya kepada Ibu Yeni Abednego, Tuhan, yang melayani, Tuhan berkati semua, baik pembicara maupun pesertanya, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan kesehatan yang prima. Kami juga bawa di dalam doa, Tuhan, untuk Ketua BPH kami, Ibu Pendeta Dr. Hana Budi, beserta jajarannya, Tuhan juga berkati dalam kekuatan, kesehatan yang prima, hikmat, akal budi yang daripada Tuhan, ya Bapa. Bapa, dimanapun anak-anak-Mu yang ikut Zoom meeting ini, Bapa Engkau berkati, baik ada yang di luar negeri maupun di dalam negeri, Tuhan berkati. Bagi-Mu Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, sekarang kedangkanlah tangan-Mu atas kami dan curahkan berkat-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera daripada Allah Bapa. Anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Beserta persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai kita semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.